sembarang tempat itu banyak sekali orang-orang yang nggak tahu saya gejala itu apa namanya gitu loh. Ada yang kemudian dia wirid istighfar terus gitu kan. Terus tiba-tiba dia merasa dapat bisikan bahwa dirinya adalah Imam Mahdi, dirinya adalah sosok Ratu Adil, kan? Akhirnya dia tergerak, waduh karena saya Imam Mahdi, saya akan mencari Dajjal. Kan? Saat meditasi sering melihat ada sosok, oh ini Patih Gajah Mada, ini yang Semar, dan bahkan memberikan bocoran-bocoran tanggal sekian akan ada ini. Assalamualaikum Gus Rafiq. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke Gus Rafiq dan Kang Tonggo terkait fenomena ini Gus. Jadi saya akan ketemu banyak orang sebenarnya. Di sembarang tempat itu banyak sekali orang-orang yang nggak tahu saya gejala itu apa namanya gitu loh. Ada yang kemudian dia wirid istighfar terus gitu kan. Terus tiba-tiba dia merasa dapat bisikan bahwa dirinya adalah Imam Mahdi, dirinya adalah sosok Ratu Adil, kan? Akhirnya dia tergerak, waduh karena saya Imam Mahdi, saya akan mencari Dajjal. Kan? Saat meditasi sering melihat ada sosok, oh ini Patih Gajah Mada, ini yang Semar, dan bahkan memberikan bocoran-bocoran tanggal sekian akan ada ini, itu. Gejala-gejala seperti itu, kenapa kok bisa terjadi? Padahal laku spiritualnya ya menurut saya sudah baik. Ribon itu. Ya itulah efek kalau kita istilahnya belajar satu ilmu supranatural atau ilmu kebatinan itu tanpa guru. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya punya guru itu sanadnya nggak mu'tabarah. Kalau istilahnya tarekat, semua tarekat di dunia itu harus mu'tabarah, nyambung ke Nabi Muhammad SAW. Dan secara ilmu Jawa itu pun harus mu'tabarah juga, nyambungnya ke siapa, kan kayak gitu. Jadi kalau itu hanya laku pribadi, terus akhirnya semuanya dijalani dengan maksimal tapi tanpa guru, nanti akan muncul wahem. Proses wahem itu pertama sepertinya tidak ada masalah. Contohnya saya umpamanya, saya melakukan satu tirakat tanpa guru. Akhirnya saya bertemu sosok, istilahnya sosok yang tidak nampak. Pertama akan memberikan satu wejangan, hei Rafiq, sholatlah hajat, sholatlah tahajud, sholatlah duha, wiridlah ini, zikirlah ini. Itu kan awalnya bagus. Lah lama-lama terus saya ngikutin itu terus. Nah, karena saya ngikutin itu terus, maka maksimallah energi saya. Kemudian yang muncul masalah nanti si sosok itu terus mengatakan, hei Rafiq, ya lakumu wis apik, lakumu sudah lumayan, sudah maksimal. Terus dia mengatakan, kamu itu Ratu Adil, kamu itu Imam Mahdi. Lah itu kalau udah itu muncullah wahm. Terus akhirnya dia merasa dirinya adalah apa yang disebut itu. Yang kelas bawah ada yang mengatakan terus, udah kamu ndak usah kerja, kamu besok beberapa bulan lagi akan mempunyai tambang intan permata. Kayak gitu, akhirnya muncullah harap-harap cemas dengan itu. Akhirnya terbelokkan apa yang dia tirakatkan itu hanya untuk mencari itu. Untuk mencari dia agar kaya-kaya, kemudian dia punya
istilahnya tambang intan permata kayak gitu. Nah akhirnya itu jadi satu keyakinan, suatu angan-angan yang melebihi fakta. Lah wahm ini banyak sekali. Makanya kalau kita belajar ilmu tauhid, ilmu tarekat, itu tarekat kan memperjalankan jiwa kepada Tuhan. Lah tauhid harus kita pegang. Kalau nggak kita pegang ya muncullah wahm-wahm kayak gitu. Karena apa? Nanti di dalam tirakatnya banyak sekali yang namanya bunga-bunga zikir. Lah bunga-bunga zikir itu dia melihat sosok-sosok gaib, dia melihat cahaya-cahaya, dia melihat suatu suasana-suasana yang di luar nalar. Itu masih kembang-kembang zikir, kembang-kembang tirakat. Lah buahnya itu apa? Ya sing nyata-nyata niki. Kalau di tarekat kami, buah dari zikir itu adalah jiwanya tenang, pikirannya tertata, logis, pikirannya itu enggak istilahnya simpang siur, nafsunya terkendali, perbuatannya terarah. Ya, perbuatan itu bisa tingkah laku, bisa panca indera, pendengaran, penciuman, terus pengucapan, terus penglihatan. Itu secara faktual, kalau itu sudah pada titik tertentu, nanti muncullah yang disebut dengan penajaman-penajaman. Nah dengan ketajaman itu dia menembus alam-alam lain biidznillah, dengan izin Allah. Nek wong Jawa rineksa kapitayaning pangeran. Jadi seorang pelaku tarekat, seorang pelaku tirakat, seorang pelaku ketuhanan itu harus menjadi dirinya sendiri. Itulah yang disebut qiyamuhu. Qiyamuhu binafsihi, dalam arti pribadi, dia harus jumeneng ingsun, menemukan diri sejati. Kalau enggak ya muncul waham-waham kayak gitu. Lah mungkin Mas Hendra kan di mana-mana melihat banyak dari perjalanan jenengan keliling-keliling kemana-mana, itu pasti memunculkan banyak waham-waham. Kadang misalnya mau ada hujan turun, dikaitkan sama dirinya, gempa terjadi, dikaitkan sama aktivitasnya. Model-model begitu itu loh, bagaimana terus cara menangkalnya gitu loh. Itu pun juga waham. Manusia biasa seperti saya, bolehlah kebetulan saya berdoa terjadilah hujan itu berhenti atau terjadi hujan, bolehlah. Tapi kalau semua dikaitkan dengan saya, itu waham, Mas. Nah, untuk menangkal waham-waham kayak gitu ya kembalilah kepada diri pribadi, harus jumeneng ingsun. Contohnya saya, umpamanya saya itu ada yang mengatakan saya ini patih gadah mada, saya akan kembali kepada diri saya. Allah, 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 ya Allah, ada sebutan bahwa diri saya itu patih gajah mada. Saya akan mengucap Allah, ya alim, Allahu yang maha tahu, Allah yang maha mengajari, kayak gitu. Terus ada sebutan lagi bahwa saya itu mengendalikan bumi, ya saya sebut Allah, Allah, Allah. Atau nek wong Jawa, saya menyatu dengan alam kayak gitu, saya menyatu dengan Tuhan. Jadi itu saya akan lepas dari waham-waham kayak gitu. Tauhid jumeneng ingsun, terus menyatu dengan Maliki Yaumiddin, Allah nek wong Jawa rineksa kapitayaning pangeran. Jadi kita harus tegakkan tauhid kita. Lah seorang guru pembimbing itu akan mentalkin, ya. Jadi kalau sudah dilewer ke sana, talkin lagi supaya pada jalur Shiratal Mustaqim, jalur ketuhanan. Dilewer ke sana, talkin lagi, tinggoke, talkin lagi. Seperti itu. Itulah maknanya guru. Jadi seorang guru tarekat, guru rohani, itu tidak cuma ingin dihormati murid-muridnya, mengambil kehormatan dari banyaknya murid, tapi benar-benar itu sebuah tanggung jawab. Kebetulan seandainya murid saya udah 1000, apakah dengan murid yang 1000 itu terus saya merasa hebat, terus saya merasa luar biasa, terus murid saya yang 1000 itu harus mengkultuskan saya? Enggak, itu sebuah amanah.
Itu sebuah tanggung jawab bagaimana 1000 orang yang jadi murid saya itu benar-benar rinekso kapitayaning pangeran, benar-benar terjaga oleh tauhidnya, benar-benar sambung rasanya dengan Allah gitu Mas, supaya waham-waham itu akhirnya lepas dari dirinya. Seandainya kita benar-benar pegang pada tauhid, nanti kita berhubungan dengan ghaibiyah gitu, sang ghaib itu akan tunduk pada kapitayan kita, tunduk pada wujud sifat nurda tak berbatas atau Allah yang ada dalam diri kita yang disebut rijalullah. Kita wujud fisik, tapi di dalamnya ada daya wujud sifat nurdatullah yang meliputi diri kita, dan itu memancarkan yang disebut nurullah, nur Ahmad, nur Muhammad, nur Adam hilang saya, namanya fana. Nah, nanti yang isbat namanya nur Muhammad, nur Muhammad fana, yang isbat nurullah, nurullah isbat, nanti sudah tankinoyo nopo awang wong tidak bisa kita pahami lagi. Nek wong Arab ngarani bila harfin bila sautin, itu nek wong Jawa jenenge kapitayaning pangeran. Tan kinaya napa wis ra iso dipiye-piye, wis angel dipahami. Cuman dia bisa ditembus dengan rasa. Kekuatan rasa, di dalamnya ada rahasianya rasa. Tuh, ngaten niku. Yang lebih parah lagi nih, terus terang kalau saya nggak sepakat ya. Jadi mungkin karena dia lelakunya sudah lama, terus secara eksplisit orang yang tidak lelaku persis seperti dirinya itu tidak akan pernah sampai yang namanya titik makom puncak spiritual. Sehingga ketika ada siapapun yang selalu disuruh laku yang sama seperti dirinya. Nah ini kan menurut saya anggapan itu kan Gus. Saya itu kan ketemu orang itu bisa merasakan auranya orang yang apa tuh namanya bener-bener ya kan serius lelaku siapa enggak itu terasa kok. Kapasitas ini aja kok merasa bahwa dirinya puncak laku spiritual itu ya harus kayak aku. Nah itu bagaimana? Waham juga apa enggak itu? Itu persepsi Mas. Persepsi. Tapi lama-lama bisa jadi waham. Kalau di kami Hong wilahing Mas. Hong itu pangeran, wilahing. Aku kiming wilahan. Saya ini hanya kosongan Mas. Saya itu bukan apa-apa. Aku dudu sopo-sopo, aku dudu opo-opo. Seandainya aku pinter, kui kesampuran. Jadi saya cuman ketitipan pinter. Itu. Jadi dengan saya mengosongkan diri itu, maka daya Tuhan akan benar-benar murni, akan masuk menjadi hidayatullah. Itu di dalam konsep kami namanya takholi, pengosongan. Lah nanti takhali, pengisian daya Tuhan, daya wujud sifat noda tak berbatas, daya kapitayaning pangeran. Lama-lama tajaliyat. Lah tajaliyat yang sempurna itulah rijalullah. Nanti terbagi menjadi hizbullah dan jundullah. Kayak gitu. Jadi kalau seperti itu malah sesungguhnya dia terhijab. Jadi saya walaupun saya itu punya daya kuasa, punya kekuatan, saya tidak akan ngehai kubi. Iki aku kimeng wantah. Aku itu cuman wadah. Kebetulan saya punya kuasa yang besar. Dan mohon maaf, karena saya itu wantah, saya itu hanya kosongan. Apa yang masuk dalam diri saya itu amanah. Untuk sangu saya menjadi khalifah. Hamba mayu hayuning bawono, ngurip-urip ing jagat. Jadi mohon maaf, walaupun saya disebut orangnya hebat atau orangnya pinter atau umpamanya itu, saya tidak akan merasa itu. Saya itu hanya lemah tak berdaya. Saya itu hanya al-fakir. Saya tidak bisa apa-apa, saya tidak punya apa-apa, dan kebetulan Allah menitipkan daya kepandaian, daya kekuatan, daya kemuliaan, daya kenikmatan. Takholi itu harus tiap hari Mas. Seandainya saya disebut apalah, katanya aku Satrio Piningit, katanya aku Ratu Adil, katanya aku Imam Mahdi,
itu pun aku hanya dititipi. Seandainya seperti itu loh, dan saya nggak akan ngaku-ngaku. Seandainya itu bisa kita rasakan, itu pun di ranah Baitul Muharram, itu ranah pribadi saya, dan yang tahu hanya saya dan Tuhan saya. Kan kayak gitu. Dan itu tidak bisa terus nanti kita bedar, nanti jadi waham, akulah Tuhan, akulah Nabi, akulah Rasul, itu waham juga. Ini saya agak serius soalnya saya ngalami sendiri. Makanya pesan saya, hati-hati kalau belajar ilmu kebatinan, ilmu supranatural, cari pembimbing supaya tidak mengarah kepada wahmiyah kayak gitu, supaya supaya nyampe kepada inti Tuhan, karena dia awal akhir. Jadi makanya kudu ngerti awal akhirnya, ngeten.